Jumpa kembali dengan Cipta Kreasi TV. Sahabatku, saat ini saya kedatangan seorang sahabat. Beliau adalah seorang konselor dan hipnoterapi keluarga. Saat ini banyak problematik keluarga yang makin hari makin banyak dan memang harus kita atasi bersama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita, saya akan perkenalkan sahabat Cipta Kreasi TV yang bernama Mbak Lucia. Selamat siang Mbak Lucia. Senang saya bisa hadir di acara ini Mbak Lucia. Saya juga senang sekali, saya terhormat sekali. Mbak Lucia adalah pemilik daripada konselor Lavanza ya, Lavanza. Yang adanya di mana tuh posisi? Di Cibubur, Kota Wisata. Iya. Nanti Mbak cerita ya mengenai aktivitas Lavanza ya. Mbak, kita ini sekarang ini banyak masalah keluarga ya, khususnya kita fokus masalah keluarga. Karena kita kan dengar kemarin dari lingkungan pendidikan ada kasus ya, anak ditampar gurunya langsung, anaknya dia gurunya dipidanakan, dipermasalahkan. Tapi kalau kita lihat kan permasalahannya memang ada di anak yang nakal. Ya. Nah ini Mbak, karena saya tertarik Mbak itu punya keahlian di bidang hipnoterapi. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin pemirsa ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan hipnoterapi itu Mbak? Barang apa itu? Barang apa? Karena kalau kita bicara hipnoterapi itu kan kalau pemirsa yang ada ngerti juga percuma kan Mbak gitu. Jadi silakan Mbak. Oke, halo para sahabat Cipta Kreasi TV. Perkenalkan saya Lucy, saya seorang konselor dan hipnoterapis keluarga. Oke, mau pertanyaannya tadi tentang hipnoterapi ya. Oke, jadi hipnoterapi itu satu metode terapi yang dimana kondisi klien itu dalam kondisi trans atau kondisi hipnosis, sehingga tujuannya kita adalah untuk bisa membantu klien-klien kita, membantu kita nih individu ini untuk bisa mengakses pikiran bawah sadar. Kenapa kita harus mengakses pikiran bawah sadar? Bukan harus ya, tetapi betul-betul menjadi satu metode atau terapi yang sangat efektif dan efisien ketika kita bekerja langsung dengan pikiran bawah sadar kita. Bahwa kita ketahui pikiran bawah sadar kita itu memiliki satu fungsi yang memfungsikan berbagai emosi, ya, kemudian kreativitas, kemudian juga mindset yang terutama mungkin yang lebih banyak dipahami ya, cara berpikir seseorang, kemudian bagaimana mereka memaknai peristiwa atau kejadian. Banyak di dalam pikiran bawah sadar itu juga berisi nilai-nilai, keyakinan, belief system, value gitu ya, dan banyak sekali hal di dalam pikiran bawah sadar kita yang bisa membantu kita untuk memulihkan dari berbagai kesulitan-kesulitan kita, baik dalam perilaku, sikap, kebiasaan, dan yang lainnya. Nah, jadi hipnoterapi itu adalah sebuah metode terapi yang digunakan gitu ya untuk bisa membantu berbagai keluhan emosi dan pikiran kita dalam kondisi relaksasi yang sangat dalam dan sangat menyenangkan. Mbak, kalau kita kembali ke masalah, kita fokus ke masalah perilaku anak ya, karena saat ini kan kita lagi mengharapkan untuk mendapatkan generasi emas. Generasi emas. Ya. Amin. Nah, paling tidak begini Mbak, saya agak miris. Kita ada slogan-slogan di mana-mana, 2045 Indonesia emas. Artinya yang mengisi itu adalah anak-anak kita. Betul. Ya. Kita ini mungkin usia saya mungkin sudah sepuh, bisa 2045. Sama dong Pak. Mungkin kalau masih ada ya. Belum tentu ada 2045 kita menyaksikan belum ya. Tapi kan kita memberikan anak-anak sekarang ini ya kan untuk yang bisa memimpin, untuk bisa mengisi nanti di tahun 2045. Kalau kita seandainya Mbak masih ada yang udah sepuh kali ya, udah kita tidak terbatas. Nah ini Mbak, ini dari pertanyaan para netizen ya, yaitu hipnoterapi tadi Mbak sudah jelaskan sedikit. Nah, kalau treatmentnya untuk bisa merubah karakter anak yang tadinya minor menjadi
mayor, Iya. atau ya istilah dari yang alfa ke beta, karakter Iya, itu gitu ya. Dengan cara hipnoterapi. Seperti apa gitu ya. Ya. Oke, jadi sahabat Cipta Kreasi TV, hipnoterapi ini menjadi salah satu teknik yang sangat saya sukai. Kenapa? Sebelum saya menjadi hipnoterapis, saya juga banyak menjalani sesi-sesi konseling gitu ya dengan berbagai metode psikoterapi yang kita kuasai, yang kita pelajari. Namun ketika saya mempelajari hipnoterapi, menjadi sebuah teknik atau metode yang begitu sangat saya sukai karena begitu sangat efektif dan sangat efisien untuk membantu. Nah, kita tahu bahwa perilaku itu dihasilkan dari bagaimana kita bersikap. Sikap-sikap kita itu dihasilkan dari bagaimana kita mempunyai nilai-nilai atau keyakinan. Dan pada akhirnya, semua perilaku, kebiasaan, dan karakter itu dihasilkan dari mindset. Nah, mindset, kalau di dalam bahasa kita sebutnya adalah program. Bahasa program yang ada di dalam otak kita, di dalam pikiran kita. Contoh misalnya ya, pada saat ada anak, kalau dia tiba-tiba menyalakan api, kemudian orang tua mengajarkannya apa? Hati-hati nak, itu panas, betul ya, nanti terbakar, nanti sakit. Nah, jadi mindsetnya yang tertanam di otak anak adalah bahwa api sama dengan panas, api sama dengan bahaya. Nah, itulah kode bahasa program yang ada dalam pikiran bawah sadar kita yang menghasilkan perilaku. Setelah itu tertanam, contoh ketika ada anak melihat ada api, apakah dia langsung mendekat ataukah dia menjauh? Dia pasti menjauh. Nah, itulah yang disebut dengan program pikiran bawah sadar kita yang membantu kita untuk menentukan perilaku kita seperti apa. Nah, jadi pada saat kita menceritakan, kita membahas tentang perilaku, maka yang paling mudah, yang paling efektif untuk bisa mengubah adalah mengubah mindsetnya, mengubah programnya. Nah, program itu adanya di mana? Karena dia berisinya ada di pikiran bawah sadar, maka pada saat kita sebagai hipnoterapis bekerja dengan pikiran bawah sadar, kita bisa dengan mudah menemukan program mana yang menjadi imprint atau faulty program, gitu ya. Sehingga kemudian nanti kita ubah, sehingga menghasilkan perilaku yang baru atau perilaku yang sesuai diinginkan oleh individu. Itu ada toolnya atau alat pembantu untuk melakukan itu? Kalau disebut alat bantu gitu ya, sebenarnya tidak benar-benar harus dibutuhkan. Tetapi untuk formal hipnoterapi gitu ya, kalau kita bicara tentang bagaimana teknik-teknik induksi. Teknik induksi itu bagaimana membawa klien masuk ke dalam kondisi yang sangat rileks dan sangat dalam, yang sangat menyenangkan. Banyak teknik-teknik, diantaranya salah satunya ada teknik pendulum. Nah, toolsnya berarti menggunakan pendulum gitu ya. Sebenarnya semua tools yang digunakan oleh para hipnoterapis untuk membantu klien kita untuk masuk ke dalam kondisi trans atau hipnosis, itu tujuannya adalah untuk klien itu bisa fokus dan kemudian bisa rileks. Nah, kemudian tools yang lainnya yang memang bisa membuat lebih nyaman klien adalah reclining seat, gitu ya, sehingga klien itu bisa dengan mudah rebahan, nyaman, sehingga terjadi proses relaksasi secara progresif, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini, apa kita yang merupakan cara terapi sekali ya, jadi orang itu dibuat di bawah alam sadar, emang begitu caranya? Betul. Nah, sekarang saya ingin nanti Mbak, suatu saat saya akan undang Mbak khusus ya, untuk kita bicara mempraktekkannya langsung. Ini banyak nih pemirsa-pemirsa kita nih, mungkin yang dari mana-mana, dari luar kota, dari Pekanbaru, bisa kita jadikan untuk peraganya gitu. Oke. Nah, kebetulan Pak Boy, saya itu belajar hipnoterapi memang mengkhususkan diri untuk terapi. Jadi kalau kita belajar hipnosis itu kan ada level-levelnya, ada level dasar, ada level advance, ada level profesional gitu ya. Dan di level profesional itu kita memang belajar secara klinis gitu ya. Nah, tapi kekurangannya saya terus terang tidak terlalu bisa menguasai yang namanya hipnosis panggung. Hipnosis panggung itu mungkin kalau para pemirsa yang suka mendengar gitu ya, yang familiar dengan nama-nama seperti Romy Rafael, kemudian Nico Bushe, kemudian juga Uya Kuya. Nah, mereka adalah stage hipnotis. Mereka itu para penghipnotis
di panggung untuk dunia entertain. Nah, tetapi sesungguhnya di dalam dunia terapi yang banyak kita gunakan teknik induksinya adalah progressive relaxation. Sehingga klien itu secara bertahap untuk memasuki kondisi relaksasi dari kondisi gelombang otak dari misalnya dari 20, dari 10, 20 terus sampai ke level yang kita harapkan. Coba Mbak kasih tahu dulu kepada pemirsa Oke. cara yang paling gampang ya, untuk memulai. Karena kan gini, kalau kita melihat dari kasat mata dengan kamera kan tiba-tiba orang tidur udah gitu, nanti kita bisa kayak mohon maaf ya kayak om kuyak-kuyak tuh akhirnya bisa mengungkap orang ini gimana itu sebetulnya kalau saya menilai gini Mbak, kalau untuk pengobatan saya setuju. Tapi kalau untuk dia panggung, apalagi membongkar kamu sebelumnya sama siapa, nah itu kan sebenarnya nggak boleh ya. Karena itu kan artinya membongkar seseorang. Yang mungkin gini, orang kan pasti punya privacy masing-masing yang tidak mau diungkapkan, apalagi ke publik. Nah ini juga kalau saya kembali ke laptop ya Mbak ya, ini kita kaitkan dengan dunia perkembangan anak. Kan saat ini sekarang yang membentuk anak kan bukan karena dari anak, itu kan terbentuk dari berbagai macam karakter anak terbentuk dari macam situasi ya. Pertama lingkungan orang tua, lingkungan masyarakat, lingkungan perkawanannya mereka. Makanya ada yang mengatakan kalau ingin jadi orang sukses pilihlah kawan dari awal. Kalau kita yang sudah senior beda dengan anak-anak. Kalau kita sudah senior prinsipnya gini, lebih baik sedikit kawan tapi bermanfaat daripada banyak kawan yang bikin pusing. Tapi kalau dulu saya masih remaja, orang tua kita, guru kita mengatakan berbeda. Banyak kawan, banyak rezeki, banyak kesempatan. Tapi kalau kita yang sudah usia udah di atas, kita makin banyak kawan, tapi akhirnya apa? Jadi gosip. udah senior makin jadi hobi gosip gitu. Nah, ini banyak lagi nih. Mbak bersedia nggak jawab lagi nih? Ini pertanyaan masyarakat nih Mbak, ini menarik sekali nih. Jadi saya terus terang aja dapat pertanyaan dari masyarakat yang masuk ke media redaksi saya. Terus ada lagi Mbak, apa saja teknik hipnoterapi yang efektif bisa merubah perilaku? Nah kalau ditanya teknik hipnoterapi seperti apa, jadi ada dua mazhab yang besar gitu ya di dalam aliran hipnoterapi ini, di dalam aliran hipnosis. Ada mazhab sugestif, mereka benar-benar mendasarkan tekniknya adalah semua adalah sugesti. Karena memang akar dari hipnosis ini gitu ya semuanya adalah sugesti sebetulnya. Nah kemudian ada lagi muncul yang disebut dengan hipnoanalisa. Nah hipnoanalisa ini berkembang dari berbagai masukan gitu ya para praktisi di dunia kesehatan mental, kesehatan jiwa gitu ya dari para pendiri juga yang mereka rata-rata psikiatri gitu ya, kedokteran dan yang lainnya. Mereka memasukkan berbagai teknik untuk bisa membawa perubahan terhadap klien atau individu yang melakukan hipnosis tadi. Nah, tadi saya ingin meluruskan lagi bahwa sebetulnya hipnosis itu bukan sesuatu kondisi yang kita tidak familiar. Justru sebetulnya kondisi hipnosis, kondisi trans itu adalah kondisi yang amat sangat familiar buat kita. Kondisi sehari-hari yang sangat alamiah. Contoh nih, pernah nggak pemirsa dicoba ingat-ingat, pernah nggak cari barang ya ada di depan kita atau bahkan terpasang di kepala kita, tapi kita nyari-nyari nggak ketemu. Nah, itu disebut kondisi trans. Oh gitu? Yes. Contoh lagi, pernah nggak para pemirsa scrolling, ikutan ketawa ngakak, ikutan sedih, ikutan marah, ikutan jengkel, itu juga kondisi trans. Nah itu ibu-ibu banyak. Nah, ibu-ibu tuh banyak tuh, kadang-kadang ketawa sendiri. Bapak juga banyak. Tapi kalau bapak-bapak bisa berenang. Masa? Kecuali bapak-bapak kalau lagi main bola ya. Oke, kalau main bola udah pasti ya gol, udah teriak jingkrak ya. Nah itu disebut kondisi trans. Yang lebih dalam lagi kondisi trans itu pada saat pemirsa pernah nggak ingat terluka, tergores di bagian tubuh manapun, tidak terasa sakit, tetapi ketika sabunan, cuci tangan atau mandi baru terasa sakit, perih. Kemudian kita bertanya-tanya, ini tadi kenanya di mana ya? Ini lukanya tadi kenanya di mana ya?
Padahal kalau kita dalam kondisi sadar, kita memukul diri kita sendiri aja, kita cubit sedikit aja, sakit nggak? Sakit kan? Nah, jadi pada saat kita nggak kerasa sakit, itu adalah kondisi trans atau kondisi hipnosis. Nah, jadi tadi merujuk kepada Pak Boy yang bilang, kan kasihan ya gitu kalau misalnya di acaranya Om Uya gitu ya, kemudian orang itu disuruh menceritakan sampai ditanyakan hal-hal yang sangat privasi. Sebenarnya hipnosis itu bukanlah penguasaan pikiran, pemirsa. Sehingga ketika seseorang di stage atau di balik layar gitu ya, ketika mereka mengungkapkan yang seolah-olah itu adalah hal-hal yang sangat privasi, tentunya sudah dilakukan yang namanya kesepakatan kesediaan dari si orang tersebut. Apakah dia memang bersedia untuk menceritakan semuanya atau tidak? Ketika iya, maka itu akan muncul di dalam sesi-sesi hipnosis. Gitu. Nah ini Mbak, kita kembali lagi ke masalah keluarga ya. Karena kan bagaimanapun yang paling dekat pengasuhan adalah orang tua. Betul. Nah, saat ini kan banyak orang tua yang mungkin nggak tahu ya cara efektif untuk bisa mengkondisikan anaknya. Karena perkembangan ini mungkin selama di rumah dia dididik bagus kepada orang tua. Tapi begitu dia keluar dari rumah, mungkin dia bergaul dengan yang lain, yang sehingga ya sama gini, anak sekarang bisa bermain sandiwara, kan? Cuma alim di luar rumah ya baru tahuan. Nah sekarang Mbak, kira-kira bisa nggak ngasih saran atau ngasih sedikit treatment kepada pemirsa khusus untuk orang tua menggunakan hipoterapi yang paling gampang sehingga dia bisa melakukan di rumah sehingga bisa menyuruh anaknya kembali ke jalan lurus dan benar. Silakan Mbak. Jadi para pemirsa, yuk kita bareng-bareng ya jadi orang tua, dan ini pun juga menjadi satu ajakan untuk diri kita sendiri, mengingatkan saya untuk terus melakukan parenting yang tepat dan benar. Kita tahu bahwa setiap hal yang masuk ke dalam pikiran yang menjadi program di dalam pikiran bawah sadar kita itu masuk melalui fakok ya, visual kita, auditori kita, kinestetik kita ya, itu melalui hal itulah maka terjadilah program di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, ada yang masuk itu secara langsung, artinya kita alami sendiri, atau secara tidak langsung berdasarkan dari orang tua dan lingkungan. Nah, oleh sebab itu kita tahu bahwa yang menjadi programmer buat anak dan remaja itu banyak. Kita sedang bersaing dengan programmer pikiran bawah sadar anak-anak di rumah atau remaja di rumah. Di antaranya TV, internet, semua konten-konten yang ada di sosial media, pertemanan, kemudian guru atau pendidikan secara formal maupun non formal, mereka semua adalah programmer buat anak-anak dan remaja kita. Untuk kita bisa secara kuat membangun program pikiran yang tepat oleh anak-anak, maka dibutuhkan cara yang tepat. Cara yang tepat seperti apa? Kita gunakan yang namanya teknik hipnosis tanda kutip. Tanda kutip ya, disebutnya adalah hypnotic communication. Nah, hypnotic communication ini didasarkan dari yang namanya sugesti. Jadi ketika orang tua berbicara dengan anak, maka perhatikan setiap kata-kata dan kalimat yang ingin kita sampaikan kepada anak dan remaja. Jangan-jangan kita setiap hari seringkali justru memarahi anak dan remaja dan melontarkan kata-kata yang negatif. Sehingga yang muncul di dalam pikiran, yang terbentuk di dalam program pikiran bawah sadar anak, itu hanyalah program-program yang negatif. Contoh misalnya, kakak, kamu nih jadi anak males banget sih, jorok banget sih, kamar aja gak pernah diberesin. Kamu nih ya jadi anak mager banget ya jadi benar-benar nih ya gak berguna banget. Lihat, ketika orang tua marah, orang tua adalah figur otoritas bagi anak dan remaja. Maka apapun yang dikatakan orang tua, semua kalimatnya, kata-katanya masuk ke dalam program pikiran anak. Nah ketika dia mengatakan hal-hal yang negatif, maka yang terbentuk di dalam pikiran anak, program pikirannya, dia pemalas, dia anak yang bodoh, dia anak yang tidak berguna, dia anak yang jorok. Nah nanti kalau orang tua ngomong itu terus, besok ngomong itu lagi, 2 hari berikutnya ngomong itu lagi, 3 hari berikutnya ngomong itu lagi, yang disebut adanya repetisi atau pengulangan. Dan repetisi atau pengulangan itu memperkuat program dalam pikiran bawah sadar anak. Neuron-neuron sistem itu semakin menguat dan akhirnya meletak menjadi program.
Dan tanpa disadari ketika dia usianya sudah beranjak terus gitu ya. Bahkan semua program itu biasanya dibentuk dari usia di bawah 10 sampai 8 tahun para pemirsa. Dan itu tanpa disadari ketika mereka beranjak dewasa. Kenapa ya? Gue itu tuh nggak bisa rapi, padahal gue senang rapi. Kenapa ya? Gue itu sebenarnya males banget kalau mandi. Padahal gue senang loh kalau sama temen tuh yang wangi, yang bersih. Gue demen sama cowok yang bersih. Tapi gue nggak. Tapi kenapa ya? Gue kok males banget mandi. Gue males banget deh merawat muka, merawat wajah, merawat tubuh. Karena program di dalam pikiran bawah sadarnya sudah I comment gitu ya, bahwa kamu adalah anak yang jorok, anak yang pemalas, anak yang apa tadi? Ada 4 ya tadi ya yang diomongin sama orang tua. Boleh bisa tulis di komen ya di bawah. Nah jadi teman-teman, para pemirsa, para orang tua, silakan para orang tua mulai mensortir kata-kata dan kalimat apa saja yang ingin disampaikan anak, terutama dalam kondisi orang tua dengan emosi yang sangat intens. Pada saat marah, orang tua emosinya intens bukan? Yes, dan ketika itu terucap, maka seluruh energinya, muatannya masuk ke anak. Jadi kalau misalnya mau marah, kan emosi intens nih, pemirsa bisa nggak coba latihan? Masya Allah kakak, anak yang soleh luar biasa. Maunya kan jadi anak yang soleh kan? Maka doakanlah, teriakilah, maki anak dengan kata-kata yang diinginkan oleh orang tua apa? Kakak, kamu anak yang pintar, yang cerdas, anak yang sukses. Nah, jadi kutukan buat anak. Sampai dia dewasa, gue juga nggak tahu kenapa ya, gue laki terus, hoki terus. Kira-kira begitu Pak Boy. Nah ini Mbak, itu bisa dilakukan untuk penerapan itu di usia berapa ya Om? Paling efektif adalah dari usia 0 di dalam kandungan sampai di usia 12 tahun. Nah itu ibu-ibu yang lagi ada janin, Yes. sampai dia, bahkan kalau saya dengar ya, dari usia masih dalam kandungan, banyak kan yang terapi mengatakan anakku besok kalau udah gede jadi anak yang soleh. Itu dia. Jadi yang saya dengar ya dari buku-buku yang saya baca itu sentuhan-sentuhan di dalam kandungan, padahal pas dalam kandungan ya, tapi sentuhan-sentuhan itu bisa membuat anak itu nanti begitu dia lahir sudah connect. Jadi kalau menurut Islam ya, indera manusia yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran. Nanti ketika meninggal, yang tertutup terakhir juga adalah pendengaran. Makanya banyak klien saya, diantaranya bahkan ketika ditanya, kenapa dia itu menjadi tidak pede, menjadi orang yang sangat penuh dengan kecemasan. Kemudian kita regresi masuk ke dalam kandungan. Ternyata di dalam kandungan dia sering mendengar ayahnya marah-marah sama ibunya. Padahal masih kandungan ya. Nah, ini Mbak, satu lagi nih, ini pertanyaan masyarakat nih. Ada kaitan juga dengan ini Mbak. Iya. Kan anak itu begitu dia bisa begitu dia lahir ya, dan maksudnya begitu dia masih usia mungkin 2 tahun, anak itu bisa, anak saya itu introvert, extrovert. Nah itu penyebabnya itu gimana? Oke. Coba para pemirsa cek lagi di usia-usia di bawah usia 5 tahun itu, di usia bawah 8 tahun itu, apa yang pernah terjadi? Yang pernah terjadi mungkin nggak ada, baik-baik aja. Tapi pertanyaannya, seberapa intens orang tua mengajak anak untuk berbicara, berkomunikasi, kemudian bersenda gurau, terlibat di dalam berbagai kegiatan. Kalau orang tua aja sibuk banget di kantor, pulang malam udah masuk kamar tidur, anaknya sama si mbaknya sambil masak, anaknya didiemin, ditaruh di depan TV dan seterusnya. Kira-kira terjalin nggak dengan komunikasi yang baik? Enggak ya. Itulah yang akhirnya membuat anak itu banyak terbentuk yang susah bicara. Dia sulit untuk menyampaikan pendapat. Kemudian dia merasa bahwa dirinya introvert. Padahal teman-teman, buat kami para hipnoterapis, apakah dia introvert ataukah extrovert, apapun yang kita mau, kita bisa memprogram ulang semua pikiran bawah sadar kita. Kalau misalnya anak itu udah berkelanjutan, dia sudah makin, karena introvert, karena itu gini, orang tua kan nggak tahu cara apa, mengobatinya bagaimana kan jujur ya. Bahkan kalau kita tuh kasarnya kata orang tua begitu melihat anak itu, kita jadi marah kan, kamu nggak ngerti sih, nggak ini gitu ya. Nah, akhirnya juga ikut aja makin menderita kan anak itu ya. Yang introvert makin introvert, yang extrovert juga makin menjadi gitu ya. Nah ini Mbak, satu lagi nih, pertanyaan daripada masyarakat nih.
apa saja nih kelebihan dan kekurangan ya menggunakan hipnoterapi untuk merubah perilaku anak. Oke. Baik. Jadi para pemirsa, semua teknik dan metode adalah sebuah ikhtiar. Oke. Kekurangan dari teknik hipnoterapi ini ketika anak-anak masih usianya sangat belia, bahkan critical thinking atau filter kritisnya masih belum terbentuk dengan sangat baik. Katakanlah di usia 12 tahun ke bawah, kemudian kita sudah melakukan terapi, namun ketika kembali ke rumah dengan pola asuh yang sama, dengan pola parenting yang sama, bisa terjadi perubahan kembali lagi. Oke, jadi dengan teknik metode hipnoterapi ini dibutuhkan kerjasama yang sangat baik antara terapis dengan orang tua atau keluarga yang menjadi support system bagi anak dan remaja ini untuk bisa juga berubah. Artinya para pemirsa, kita sebagai orang tua juga harus mau menyadari, harus mau mengakui bahwa kita juga harus berubah sehingga terjadi perubahan secara holistik tidak hanya terhadap anak-anak tetapi terhadap keluarga kita juga. Keuntungannya sangat mudah. Kalau keuntungannya kita banyak ya, namanya juga orang jualan. Jadi dengan hipnoterapi ini teman-teman berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan saya, nanti saya akan ceritakan pengalamannya. Berdasarkan teori bahwa dengan hipnoterapi bukan maksimum ya. Berdasarkan penelitian, setelah 6 kali sesi hipnoterapi terjadi perubahan yang sangat signifikan, sekitar 93%. Itu dari Abagios ya, PhD tahun 1970, penelitiannya terhadap ratusan pasien yang diperlakukan dengan beberapa teknik atau treatment. Dengan teknik-teknik yang lainnya, bahkan butuh 22 kali sesi sampai 600 kali sesi dengan tingkat recovery di angka 70% sampai di 83% saja. Nah, jadi kalau misalnya hari gini kalau kata anak muda, mie aja instan, maka ada loh metode penyembuhan yang bisa dikatakan cukup instan, walaupun tetap ya, yang namanya proses tetap harus dijalani, tetap ada prosesnya. Nah, ini Mbak, satu lagi nih pertanyaan terakhir nih, pamungkas buat Mbak, sebelum nanti Mbak tutup dengan closing statement ya. Oke. Ini dari pemirsa nih, khususnya para orang tua. Oke. Bagaimana cara memilih hipnoterapis yang tepat untuk anak-anak ya? Oke. Dan apa saja yang harus dipertimbangkan sebelum memulai terapi? Oke. Yang pertama, sebelum memulai terapi, maka siapa dulu yang mau diterapi? Oke. Ketika anak-anak di bawah usia 12 tahun, amat sangat baik, saya akan selalu menyarankan dan menganjurkan untuk orang tua ikut duduk mengambil kelas 1 hari, nggak usah 1 hari deh ya, paling 3 jam 4 jam, untuk mengenal bagaimana parenting yang tepat. Kemudian nanti para terapis akan mengakses seperti apa pola asuh yang selama ini dijalankan orang tua terhadap anak. Dan kemudian baru dilakukan konseling terhadap anak sehingga terapis tahu, konselor tahu letaknya di mana akar penyebabnya atau kemungkinan penyebabnya. Baru kemudian dilanjutkan dengan program hipnoterapi sebanyak minimal 2 kali sesi, bahkan sampai 6 kali sesi untuk terjadinya perubahan. Dan ketika ini dilakukan semua, maka insya Allah akan lancar. Nah, untuk di usia 12 tahun ke atas, sama persis gitu ya, bahwa kita konseling kepada orang tua, kemudian konseling juga kepada anak, kemudian dilakukan sesi-sesi terapi. Nah, tadi ada satu nih juga ya pertanyaan yang saya pengen jawab, mudah-mudahan dia bisa memuaskan ya. Kalau misalnya anak-anak sudah terlanjur mengalami penyimpangan perilaku, bagaimana dong kita nih sebagai orang tua? Kami sudah sadar kok bahwa kami selama ini melakukan pola asuh yang kurang tepat. Apa yang bisa kami lakukan sebagai orang tua? Yang pertama tadi, ketika orang tua sudah mengakui, sudah menyadari, maka lakukanlah perubahan-perubahan yang baik. Bagaimana parenting yang baik. Yang ketiga, Bapak Ibu, dekati anak. Bangun bonding yang sangat baik, bangun komunikasi yang sangat baik, dan selalu katakan hal-hal yang positif buat anak. Berikan mereka pujian, berikan mereka sentuhan kasih sayang, berikan mereka reward ketika mereka melakukan apa yang sudah Bapak Ibu ingin lakukan. Kadang-kala orang tua itu hanya memfokuskan kepada hal yang tidak dilakukan anak, dan apa hasilnya? Reaksinya orang tua marah. Tapi ketika anak sudah melakukan hal yang kita inginkan, kita seolah-olah ya itu layak, itu sepatutnya. Padahal kita ingin perilaku tersebut itu menetap. Nah, kita tahu ada yang namanya teknik reinforcement. Teknik reinforcement ini untuk menetapkan, untuk benar-benar menguatkan anak, maka dibutuhkan yang namanya reward atau konsekuensi.
Tidak perlu yang banyak-banyak, tidak perlu yang mewah ya. Hanya dengan cukup pujian, berterima kasih kepada anak karena dia sudah melakukan, itu sudah cukup bagus sekali untuk meng-reinforce satu perilakunya yang ingin kita ubah atau ingin dia tetap melakukan itu terus. Kemudian juga Bapak Ibu ketika ada anak di bawah usia 5 tahun ke bawah, Bapak Ibu juga bisa melakukan yang namanya hypnosleep. Sering-sering dampingi anak ketika tertidur, kemudian bisikkan kalimat-kalimat yang begitu positif. Contoh, anakku sayang, gitu ya, kamu anak yang hebat, kamu anak juara, kamu anak soleh, kamu anak yang penuh percaya diri, dan seterusnya apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, untuk teknik detailnya, Bapak Ibu bisa belajar dengan hipnoterapis terdekat untuk bisa lebih detail lagi bagaimana cara melakukan hipnosis yang tepat dan manjur. Dan kemudian lagi, salah satunya sebelum Bapak Ibu melakukan semua sugesti-sugesti tersebut, lakukan yang pertama kali, yaitu forgiveness. Minta maaf kepada anak, kemudian anak sehingga bisa menyadari dan mengakui bahwa tidak seluruhnya kesalahan kita sebagai orang tua, dia juga bisa mengakui, dia juga bisa meminta maaf, dan yang paling penting Bapak Ibu juga harus memaafkan diri sendiri, karena tidak ada hal yang selamanya bahkan bisa berubah. Aduh, sangat excellent sekali penjelasan. Pemirsa, alhamdulillah nih saya bisa kedatangan tamu yang benar-benar menguasai, dan ini juga bisa dijadikan, nanti Mbak coba tolong share ya alamatnya, kontak personnya gimana. Nanti pemirsa, Mbak Lucia ini mungkin tiap bulan akan kita undang untuk mengisi season khusus masalah hipnoterapis pada keluarga, karena ini banyak masalah yang khususnya keluarga ini kan kita ingin menuju ke Indonesia, Mas. Mbak, sebagai closing statement, kira-kira apa yang akan Mbak sampaikan kepada pemirsa Cipta Kreasi TV, Mbak? Oke, para pemirsa Cipta Kreasi TV, closing statement saya sederhana sekali, bahwa ketika kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap segala hal, maka meskipun segala hal itu tidak berubah, namun akan terjadi perubahan. Dan ingat, segala sesuatu, perasaan dan pikiran kita tidaklah abadi, semuanya hanya sekedar lewat, dan mereka semuanya bisa berubah. Terima kasih. Ya, Terharu saya dengarnya, Mbak. sama-sama. Mudah-mudahan ya yang bisa menyaksikan ini nih acara eventnya acara bagus ya, karena gini, kita ini kan orang tua ini kadang-kadang lebih otoriter, Ya, sifat otoriter, bahwa orang tua itu selalu benar, ya. anak lu salah. Copy paste dari pola Copy asuh paste. orang tua kita dulu. Jadi dengan ada ini mudah-mudahan terjadi perubahan paradigma berpikir bagi orang tua, karena gini, doa, ucapan adalah doa. Betul. Jadi kalau Mbak saya perhatikan dari Mbak tadi sampaikan bahwa kita untuk bisa merubah anak dengan Betul. cara yang lembut, Ya, ibaratnya dengan kata-kata yang menyejukkan, positif, mendoakan, Iya. otomatis memang benar juga ya. Kalau kita ingin merubah dengan cara yang halus, ya, anak itu pasti akan lebih halus. halus. Iya. Baiklah Cipta Kreasi TV, demikian dulu perbincangan kita dengan Mbak Lucia. Nanti untuk lebih misalnya ada spesifik lagi bisa datang konsul kepada alamatnya di mana, Bang, nomor teleponnya akan ada di layar. Oke. Mbak. Saya berpraktek di Kota Wisata, Klaster Pesona Georgia, Blok TA5 nomor 28, Kota Wisata, dan bisa hubungi saya langsung di 0857 0110 1997. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak, atas kedatangannya, Mbak. Mudah-mudahan Dengan adanya penayangan Mbak ini banyak juga, karena banyak orang tua yang butuh ini semua, Mbak. Ya. Jadi nanti di nextnya mungkin aku juga bisa kita praktek, Ya, gitu ya. paling penting. Oke. Karena terus terang aja banyak orang pemirsa yang nggak tahu hipnotis caranya gimana sih. Iya. Oke, demikian dulu, sampai jumpa di lain kesempatan dengan sesi-sesi yang akan menarik ya. Oke, bye-bye.